bagi semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kita jadwal bahasa Indonesia ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tapi sebelumnya silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bisa. Oh, bisa ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita sudah 2 kali pertemuan di KJ3 ini ya. Jadi siapa yang masih ingat pembelajaran apa yang kita pelajari yang kemarin materinya? Ya, tentang unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita akan menulis teks eksposisi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, jadi Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kita masih di KD 3.6, kemudian di KD 4.6. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan strategi Think, Inspire, and Share atau TPS dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, kalian mampu menentukan topik, mampu menyusun kerangka kalian sesuai dengan gagasan pokok, sehingga menjadi paragraf eksposisi didukung oleh rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan bersifat komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, jadi cakupan materinya adalah kalian mempelajari tentang cara menyajikan teks eksposisi. Ya, baiklah anak-anak. Jadi untuk selanjutnya silakan dibuka halaman 83. Ya, anak-anak, coba kamu baca apa judulnya si berita? Apa judulnya halaman 23 di atas itu? Tentang apa? Menyajikan teks eksposisi. Iya. Nah, jadi istilah menyajikan adalah hari ini kita akan bagaimana cara menulis ya, teks eksposisi itu. Jadi sebelumnya anak-anak kalian coba tonton dulu videonya. Silakan diamati dan dicermati dengan baik. Ini videonya. Nah, baik, demikian tadi ya video yang sudah Bapak sampaikan. Sekarang
kalian perhatikan di halaman 83 itu bagaimana sebenarnya langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Coba perhatikan di layar atau di bukumu. Nomor 1 adalah langkah-langkahnya adalah kita harus memilih topik secara teliti. Jadi yang kedua, kita harus menyadari tujuan tulisan kita ya. Tujuannya sesuai dengan topik lingkungan ini, kira-kira tujuan apa yang kita tetapkan? Supaya pembaca menyadari pentingnya lingkungan bersih, air bersih, udara yang sejuk, dan kesuburan tanah. Iya, bagus sekali. Kemudian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Jadi nanti kalian bisa memilih sumber-sumber seperti internet ya. Kemudian juga di buku tersebut ada juga. Nah sekarang silakan untuk berpasangan ya. Berpasangan itu bisa 2, bisa 3 ya. Kalian akan menulis atau belajar mendaftar topik-topik tadi sesuai dengan video, kemudian kalian menyusun kerangka karangan ya, kemudian kalian mengembangkannya dengan sebuah paragraf. Ya baiklah, sekarang kalian mulai berdiskusi berpasangan ya. Silakan kalian buat atau mendaftar topik tadi sesuai dengan video. Nah kemudian setelah itu ya kalian bisa menyusun kerangka karangan. Silakan sesuai dengan LKPD kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, tadi diskusi sudah kita laksanakan. Nah sekarang kalian akan membacakan hasilnya. Nah, jadi coba sekarang kita dari struktur yang pertama, yaitu tentang tesis ya. Nah baik, siapa yang akan mencoba untuk menampilkan paragraf tesisnya? Ya silakan Suci. Pernyataan tesis, pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan di mana lingkungan di sekitar kita dalam keadaan tidak baik atau kotor. Pencemaran ini bisa berupa pencemaran udara, sungai, laut, dan lain-lain. Jadi itu paragraf tesis ya. Ya coba tadi kalau sama coba pencemaran lingkungan, isunya di mana itu? Isunya tentang apa? Pencemaran. Baik. Pencemaran ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah perkotaan. Bahkan di daerah pedesaan sudah tidak jarang lagi ditemukan pencemaran lingkungan. Ya, betul. Jadi masalahnya adalah pencemaran tidak hanya di daerah kota. Jadi pencemaran juga sudah masuk ke desa-desa. Baik, bagus sekali tulisannya. Sekarang siapa yang akan mencoba untuk menampilkan paragraf argumen? Ya, coba siapa yang bisa? Oh ya, silakan Bika. Argumentasi, pencemaran ini bisa terjadi karena adanya polusi udara dari asap pabrik maupun asap kendaraan yang ada disebut dengan pencemaran udara yang paling sering kita jumpai. Selain itu juga ada pencemaran air yang biasanya berasal dari limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik. Ya, baik. Tadi teman Mika sudah menyampaikan serangkaian pendapat. Ya, itu satu kalimat dengan topik tadi. Pencemaran tidak hanya berpengaruh pada lingkungan, namun juga pada kesehatan tubuh manusia. Contoh penyakit yang bisa ditimbulkan seperti demam berdarah, tipes, diare, asma, gatal-gatal, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah paragraf penegasan ulangnya. Baik, siapa yang akan mencoba? Oh ya, silakan tertib. Penegasan ulang, pencemaran lingkungan ini sangat berdampak pada kesehatan lingkungan dan juga tubuh manusia. Maka dari itu sangat diperlukan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, yaitu masyarakat dan pemerintah, untuk bekerja sama mengurangi dan mencegah adanya pencemaran lingkungan di Indonesia. Paragraf rangkaian pendapat. Ya. Sekarang tadi juga sudah dibacakan penegasan ulang oleh Terti ya.
Nah, ada yang menambahkan untuk paragraf penegasan Allah? Oh ya, silakan Siti. Sekarang waktunya untuk peduli lingkungan, maka kita harus membuang sampah di tempatnya supaya air, tanah, dan udara menjadi bersih. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Jadi, Sekarang waktunya untuk menyayangi bumi kita untuk menghindari pencemaran lingkungan dan agar kehidupan kita menjadi nyaman. oke, kita kasih ampun. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi, ya. Jadi kalian sudah mencoba untuk merangkai atau menyusun sebuah kerangka karangan, kemudian kalian kembangkan menjadi 3 paragraf, yaitu tesis, kemudian rangkaian pendapat dan penjelasan ulang. Baik, apa kesimpulan yang bisa kita ambil pembelajaran kita hari ini tentang langkah-langkah penyajian teks eksposisi? Yang pertama apa? Menentukan isu atau permasalahan. Yang kedua apa? Membaca berbagai sumber. Jadi setelah kita menentukan topik atau isu, kita mencari bahan sumber yang bisa memandu kita sebagai pedoman kita untuk menyajikan atau menulis teks itu. Kemudian yang ketiga apa? Mencakup topik isu dengan isu tadi, kemudian kita susun dari sebuah kerangka karangan, kemudian kita kembangkan. Baik, bagus sekali. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian anak-anak, kira-kira manfaat apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita? Ya, silakan. Saya jadi mengerti tentang langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Ya, bagus sekali. Baik, kita kasih aplaus dengan kita. Baik. Nah, jadi itu anak-anak belajar hari ini tentang menyajikan teks eksposisi, ya. Nah, kemudian untuk penugasan, kalian coba buka halaman 86. Di sana ada tugas individu, ya. Nah, di situ bisa kalian pahami. Dan tugas kalian di rumah secara mandiri adalah mencari isu yang ada di sekeliling kamu. Misalnya banyak sekali isu-isu masalah, ya. Kalian cari, kemudian kalian sesuai dengan langkah tadi apa? Kalian membaca buku tentang misalnya di isu di sekitar kalian sekarang maraknya apa? Minum komik, ya. Nah, silakan. Nanti kamu bisa membaca tentang buku-buku narkoba, apa bahayanya di situ. Nah, kemudian kalian bisa kembali. Nah, jadi itu anak-anak. Silakan juga cari topik yang lain. Misalnya sekarang musim kemarau atau musim hujan, bagaimana? Misalnya kalian berdekatan dengan sungai, bagaimana posisi musim hujan dan musim kemarau. Jadi itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum kita tutup, silakan untuk dulu berdoa. Yuk, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap sehat untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Ya. Salam bahasa Indonesia. Salam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis